Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan wa muyassaran. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik. Gimana kabarnya? Semuanya sehat? Hani? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rahma sehat? Alhamdulillah. Sehat Ustadz, Alhamdulillah. Suara saya jelas ya? Jelas. Nah, suara jelas itu saya sudah senang karena kemarin-kemarin itu suaranya nggak jelas. Sayang sekali loh, sampai malam-malam saya harus rekaman untuk materinya. Nah, baik. Kalau ini kan sudah langsung ke record gitu ya. Nah, baik, kita mulai malam hari ini kita akan belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Nah, mungkin sebelum kita mulai, saya ingin menambahkan beberapa poin utama. Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Ini silahkan ya. Jadi saya sarankan bagi yang ikut program paket B, paket C ataupun kursus itu masing-masing punya buku. Ya, jadi disiapkan buku. Fikih itu ada bukunya sendiri, hadis ada bukunya sendiri, gitu kan? Kemudian apalagi? Akidah ada bukunya sendiri, gitu kan? Dan juga bahasa Arab ada bukunya sendiri. Nanti pelajaran umum juga ada buku tulis sendiri. Harusnya seperti itu. Karena biar catatannya itu nggak kecampur. Ya, masing-masing ada catatannya sendiri-sendiri. Seperti itu. Bisa dipahami? Bagaimana? Jelas? Jelas baik Ustadz. Nah, ya. Jadi dicatat. Ada bukunya. Harus punya buku pegangan sendiri-sendiri. Fikih sendiri, akidah sendiri, hadis sendiri, bahasa Arab sendiri. Bahasa Indonesia sendiri, matematika sendiri. Nah, baik. Kita mulai. Malam hari ini kita akan belajar bahasa Arab. Dan kenapa kita harus belajar bahasa Arab? 3 alasan utama kenapa kita harus belajar bahasa Arab. Yang pertama adalah karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Al-Quran berbahasa Arab. Dan untuk mentadabburi Al-Quran, maka perlu pemahaman bahasa Arab. Jadi, alasan pertama kenapa kita harus belajar bahasa Arab adalah agar kita bisa mentadabburi ayat-ayat suci Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah agar kita bisa memahami hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, agar kita bisa memahami hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadis-hadis Nabi juga berbahasa Arab semuanya. Nah, jadi kalau kita tidak bisa bahasa Arab ya susah. Dan nanti memahami hadisnya susah. Kemudian yang ketiga adalah agar kita bisa lebih khusyuk dalam beribadah. Ya, agar kita bisa lebih khusyuk dalam beribadah. Orang yang bisa bahasa Arab maka dia bisa lebih mendalami bacaan sholatnya. Karena dia tahu artinya, dia paham apa yang dia baca, seperti itu ya. Dan itu 3 alasan utama ya, yang sangat penting kenapa kita harus belajar bahasa Arab. Ya, silakan dicatat dan diingat baik-baik ya, dan nanti insya Allah akan keluar juga saat ujian. Nah, baik. Kemudian kitab yang akan kita pelajari pada malam hari ini adalah kitab Durusul Lugha Al-Arabiyah, kitab yang sangat umum sekali ya, dan tentunya sudah sangat masyhur, sudah sangat terkenal ya. Dan kitab ini insya Allah sudah saya referensikan dari beberapa kitab yang ada, dan insya Allah ini yang sudah paling mudah. Yang paling mudah untuk dikaji insya Allah kitab ini. Nah, seperti itu ya. Baik. Durusul Lugha Al-Arabiyah. Nah, baik, kita masuk ke Darsul Awal. Ad-Darsu artinya pelajaran. Al-Awal artinya satu atau pertama.
Ad-darsu artinya pelajaran, al-awwal artinya pertama. Nah, jadi ad-darsul awal artinya pelajaran yang pertama. Nah, pelajaran yang pertama. Kemudian di sini ada kata hadza, ya, hadza artinya ini. Ya, hadza artinya ini. Hadza meskipun haknya ini tidak ada alifnya, dibacanya panjang. Hadza, begitu ya. Tidak boleh dibaca hadza, itu enggak boleh. Harus panjang. Hadza. Nah, jadi dibacanya panjang. Hadza, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada gambar rumah. Di sini ada gambar rumah. Ada tulisan hadza baitun. Ini rumah. Ini rumah. Persis seperti gambar di atasnya. Kemudian di sampingnya hadza masjidun. Ini masjid. Ya, persis seperti di atasnya. Kemudian hadza babun. Ini pintu. Nah, kemudian hadza kitabun. Ini buku. Ya. Kemudian hadza qalamun. Ini pena. Ya, ini pena. Kemudian hadza miftahun. Ini kunci. Ini kunci. Kemudian hadza maktabun. Ini meja. Ini meja. Kemudian hadza sarirun. Ini ranjang. Ini ranjang. Terakhir hadza kursiyun. Ini kursi. Ya, ini kursi. Ini harusnya ada titiknya di sini ya. Kursiyun seperti itu ya. Hadza kursiyun. Ini kursi. Baik. Saya ingin yang hadir membaca. Saya ingin Muzaffar Muhammad Hamsih. Nah, tafadhal akhi. Ad-darsul. Awal. Nah, artinya Pelajaran pertama. pelajaran pertama. Di bawahnya baca lagi. Ada Nah, artinya. ini. Nah, kemudian di bawahnya. Ada baitun. Nah, artinya. Ini rumah. Afan, suaranya putus-putus ya. Ulangi. Ada baitun. Nah, artinya. Ini rumah. Nah, sampingnya. Ada masjidun. Artinya. Ini masjid. Nah, di sampingnya lagi. Ada babun. Artinya. Ini pintu. Nah, baik. Jazakallah khairan. Rahmah. Rahmah. Bisa open mic Rahmah. Nah, dibaca. Ya. Tafadhal. Hadza kitabun. Artinya. Ini buku. Nah, sampingnya. Hadza qalamun. Salah. Ini Cara bacanya sudah salah. Bukan kolamun. Salah. Hadza kolamun. Pendek semua. Tidak dipanjang-panjangkan. Ulangi. hadza qalamun. Ini pena. Nah, selanjutnya. Hadza miftahun. Ini kunci. Ini kunci. Jazakallah khairan. Umamah. Umamah. Tafadhol Umamah. Dibaca. Umamah, kelihatan nggak layarnya Umamah? Umamah. Loh, nggak ada suaranya. Ada nggak orangnya ini? Umamah. Umamah. Ya sudah. Lanjut ke ini saja. Hanif. Hanif Fatan Kamil. Coba bicara. Nah, Ya. hada dibaca. Ada maktabun. Nah, artinya. Ini meja. Nah, sampingnya.
Hadza sarirun. Artinya Panjang. bagus. Sampingnya. Hadza kursiyun. Nah, mumtaz. Artinya Ini kursi. ini kursi. Jazakallah khairan. Baik. Baik. Selanjutnya saya bacakan dulu. Ya. Setelah itu nanti kita baca lagi satu-satu. Ma hadza, apa ini? Nah, itu ma hadza. Ma, kalau misal di belakangnya ada kata tanya, bukan kata tanya ya, tanda tanya ya. Ada tanda tanya seperti ini, yang artinya ini adalah kalimat tanya, maka ma diartikan apakah, gitu ya. Karena ma itu dalam bahasa Arab artinya banyak, Tapi kalau misal di akhir kata ada tanda tanyanya, maka artinya apakah. Ma hadza, apakah ini, gitu ya. Atau apa ini, seperti itu. Kemudian di sini ma hadza, apa ini? Hadza baitun, ini rumah. Nah, ini kan gambar rumah kan. Nah, ahadza baitun, a di sini huruf hamzah saja ini. A kalau misal ada tanda tanya seperti ini, maka a ini artinya apakah? Apakah ini rumah? Nah, jawabannya, naam, iya. Hadza baitun, ini rumah. Nah, ini rumah. Ma hadza, apa ini? Hadza qamisun, ini kemeja. Nah, ini ya, kemeja ya. Jadi nambah kosakatanya komisun, artinya kemeja. Ahadza sarirun, apakah ini ranjang? Jawabannya la, hadza kursiyun. Tidak, ini adalah kursi. Ya. Tidak, ini adalah kursi. Selanjutnya, ahadza miftahun, apakah ini kunci? La, hadza qalamun. Tidak, ini adalah pena. Ya. Terakhir, ma hadza, apa ini? Hadza najmun, ini bintang. Ya. Seperti gambarnya. Jelas atau ada pertanyaan? Jelas atau ada pertanyaan? Jelas ya? Baik, coba Rahma, tafadhol dibaca. Rahma, nah, Ya, Ustaz. ma hadza. Ma hadza, apakah ini? Nah, selanjutnya. Ma hadza, apakah ini? Hadza baitun, ini rumah. Lanjut. Ahadza baitun, apakah ini rumah? Na'am, hadza baitun. Benar, ini rumah. Nah, selanjutnya. Ma hadza, apakah ini? Hadza komisun, ini kemeja. Nah, sahih. Jazakallah khairan. Selanjutnya, bentar. Selanjutnya, Muzaffar. Nah, dilanjutkan. Ahadza sarirun. Apakah ini ranjang? Nah, La, hadza kursiyun. Tidak, kursi. nah, putus-putus suaranya. Coba ulangi lagi. La, hadza kursiyun. Tidak, ini adalah kursi. Nah, selanjutnya, ahada. Ahadza miftahun. Apakah ini kunci? La, hadza qalam. Tidak, ini adalah pena. Nah, sahih. Umamah, coba Umamah. Umamah bisa bicara nggak Umamah? Ustaz, Alhamdulillah. Tadi hilang suaranya. Nah, coba dibaca yang. Iya. Coba yang terakhir dibaca. Nah, ma hadza najmun. Apa nah, ini? Bintang. ini bintang. Baik, mumtaz. Kita lanjutkan ke tamrin. Tamrin artinya latihan. Saya ulangi, tamrin artinya latihan. Tamrin 1, latihan 1. Gitu. Insya Allah, bahasa Arabnya mudah sekali. Ini masih menerjemahkan, nanti ada materi ini. Nah, saya mau
Jadi misal ini kan ada pertanyaan. Ma hada, nah nanti jawabannya hada. Nah, ini langsung ke gambar. Ini gambar apa gitu kan? Jadi langsung dijawab pakai bahasa Arab. Nah, saya ingin yang pertama dari Umamah dulu coba. Umamah tadi bicaranya belum sedikit. Umamah. Ya, Ustaz. Nah, Umamah, tafadhol Umamah. Ma hada, jawabannya. Hadza miftahun. Nah, satu lagi. Ma hada, jawabannya. Hadza kitabun. Mumtaz. Selanjutnya Hanif. Mana Hanif? Ya Ustaz. Nah, lanjut. Ma hada. Hadza qalamun. Mumtaz. Ma hada. Hadza babun. Nah, mumtaz. Jazakallah khair. Kemudian Rahma. Ma Ya, hada. Nah, ma hada. Hadza baitun. Nah, satu lagi. Ma hada. Hadza kursiyun. Nah, mumtaz. Jazakallah khair. Selanjutnya tamrin yang kedua. Tamrin yang kedua ini lebih kepada apa namanya? Seperti yang tadi ya, penegasan itu. Jadi kalau pakai hamzah ini di depannya, ahada itu maksudnya untuk meyakinkan saja. Apakah ini rumah gitu kan? Ini untuk meyakinkan. Kalau misal iya berarti ya naam apa gitu kan lanjutannya seperti tadi. Kalau misal tidak berarti la terus apa gitu ya. Paham nggak? Paham ya? Seperti tadi, seperti tadi. Tafadhol Muzaffar. Nah, ahada baitun jawabannya La hada masjid. nuntas la hada masjidun. Nomor dua, ahada miftahun La hada qalam. la hada qalamun. Baik. Kemudian yang ketiga saya ingin umamah lagi. Umamah. Ya, Ustaz. Ahada qamisun. Naam, hadza qamisun. Nuntas. Satu lagi. Ahada najmun. Naam, hadza najmun. Mumtaz. Nah, kemudian tamrin yang ketiga, latihan yang ketiga ya. Latihan yang ketiga ini adalah bacanya saja dulu ya. Kalau misal uh, nulisnya, ini kan ikro waktu baca dan tulislah, ya baca dan tulislah. Nanti tugas penulisnya insya Allah ada sendiri. Sementara baca saja dulu, seperti itu. Nah, ikro waktu, bacalah dan tulislah. Ini nggak ada rokatnya kan ya? Ya, nggak ada rokatnya. Jadi sebenarnya ya sudah mulai bisa baca Arab Gundul gitu. Mudah, insya Allah mudah ya. Kan nggak ada rokatnya nih, Mas. Ini nggak ada rokatnya semua, tapi insya Allah pasti bisa bacanya. Nah, Rahmah, Tafadhol Rahmah. Ada, Maktabun. ulangi. Hadza maktabun. Nah, sampingnya, Hadza masjidun. sampingnya, Hadza qalamun. Mumtaz. Selanjutnya, Muzaffar. Muzaffar, ada Muzaffar? Nah, Hada sarirun. nah, selanjutnya, Ma hada nah, hada kursiyun. nah, jazakallah khairan. Hanif, ada Hanif. Ya Ustaz. Nah, dibaca Tafadhol Hanif. Hadza baitun. Nah, Hadza masjidun. nah, Ma hadza? Hadza miftahun. nah, baik. Jazakallah khairan. Lanjut sedikit lagi ya, nanti jam 9 insya Allah kita cukupkan. Nah, yang selanjutnya adalah man hada. Nah, man hada. Man artinya siapa. Man artinya siapa. Hada ini sebenarnya. Siapa ini?
Kalau misal tadi ma itu artinya apa, ya, atau apakah. Kalau man itu siapa. Siapa ini? Siapa ini? Nah, baik. Dari sini, man hada tabibun. Siapa ini? Ini dokter. Tabib itu dokter. Makanya kita sering dengar dulu itu orang kalau bilang kalau berobat ke tabib. Ya, ya tabib itu diambil dari bahasa Arab. Tabib gitu maksudnya. Tapi karena orang Indonesia susah mungkin yang ngomongnya, jadi disebutnya tabib begitu ya. Nah, harusnya tabib, tabib dokter. Kemudian man hada waladun. Ini adalah seorang anak gitu ya. Waladun, anak. Kemudian man hada, siapa ini? Hada talibun. Ini adalah siswa atau murid ya, siswa. Siswa atau murid. Ahada waladun. Apakah ini seorang anak? La hada rojulun. Tidak, ini adalah seorang laki-laki dewasa. Jadi beda antara walad sama rojul. Walad itu anak kecil, ya. Kalau misal rojul itu laki-laki dewasa. Nah, seperti itu. Baik. Umamah, tafadhol Umamah dibaca Umamah. Man hada tabibun. Siapa ini? Ini dokter. Nah, selanjutnya. Man hada waladun. Siapa ini? Ini seorang anak. Nah, kemudian Rahma. Iya, Ustaz. Dibaca. Tafadhol man. Man hadza, siapa ini? Hadza talibun. Talibun. Oh, Ini libun. talibun. Ini Nah. murid. Nah, sampingnya. Hadza waladun. Apakah ini anak? La hadza rojulun. Tidak. Ini adalah laki-laki dewasa. Nah, mumtaz. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya? Mudah sekali loh bahasa Arabnya kita tuh. Jelas? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Ambil 4 menit terakhir. Setelah ini tutup ya. Ma hada, apa ini? Hada masjidun. Ini adalah masjid. Man hada, siapa ini? Hada tajirun. Ini pedagang. Gitu ya. Ini kita sering bilang kalau di Indonesia itu orangnya tajir. Tajir itu kita istilahkan kaya. Padahal tajir itu bahasa Arab yang artinya pedagang. Dan nggak semua pedagang itu kaya. Tapi kalau di Indonesia mengatakan orang yang kaya, orang yang tajir. Orangnya tajir. Nah, man hada tajirun. Siapakah ini? Ini adalah pedagang. Nah, selanjutnya hada kalbun. Ini anjing. Ini ya gambarnya. Hada kalbun. Apakah ini anjing? La hada kitun. Tidak, ini adalah kucing. Nah, selanjutnya hada himarun. Ini keledai. Ini keledai. Himar, keledai. Ahada himarun. Apakah ini keledai? La hada hisonun. Ini kuda. Ini kuda. Wama hada, dan apa ini? Ini hada jamalun. Ini onta. Ini onta. Nah, baik. Sampai sini jelas atau ada yang ketinggalan? Tafadhol Umamah, dibaca Umamah. Ma hada. Ma hada masjidun. Apa ini? Ini masjid. Nah, Man hada tajirun. Siapa ini? Ini seorang pedagang. nah, selanjutnya Rahma. Oh, dari tadi akhwat terus ya. Muzaffar. Afwan. Tafadhol Muzaffar. Hada kalbun.
Suaranya hilang ya, Munafar. Ada orang nggak? Ada kalbun. Nah, Ini anjing. nah, bawahnya. Ada kalbun. La ada kitun. Apakah ini anjing? Tidak, ini adalah kucing. Nah, baik. Kemudian Rahma, tafadhol. Hadza himarun. Apakah ini? Nah, sahih. Ulangi sekali lagi coba bacanya. Nah, Hadza himarun. Apakah apa ini? ayo. Ini Karena ini bacanya itu jangan pakai nada kalimat tanya. Yang pertama ini. Hadza himarun. Gitu dulu. Coba. hadza himarun. Nah, Ini kedelai. kedelai. Ini keledai. 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 Bukan kedelai. Kalau kedelai, ya, kalau kedelai bahan baku tempe sama tahu itu kedelai. Keledai, ini gambar keledai. Ulangi, ada. Hadza himarun. Ini keledai. Nah, selanjutnya, Ahadza himarun. Apakah ini keledai? La, hadza hisonun. Ini tidak, ini kuda. nah, sahih. Terakhir, Hanif. Ya Ustaz. Nah, dibaca kalimat terakhir itu. Wa ma hadza? Dan apa ini? Hadza jamalun. Ini unta. Nah, baik. Baik, insya Allah untuk yang selanjutnya karena sudah jam 9 ya, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya insya Allah. Sambil nanti akan ada materi inti ya. Materi inti dari dars yang pertama. Nah, dan saya tanya dulu ini kitabnya punya nggak Durusulullah? Enggak. Nggak punya. Oh, kalau nggak punya nanti saya buka pemesanan. Bagusnya punya. Jadi nanti ya insya Allah akan saya ini hari Ahad insya Allah ya. Kalau nggak hari ini, hari Sabtu kalau nggak hari Ahad nanti saya listkan saja agar semua itu punya modul fisik ya insya Allah. Untuk memudahkan belajar. Karena kalau hanya dari PDF itu semangat belajarnya kurang. Nanti nggak bisa dicoret-coret. Kalau dari kitab, ini kan bisa ditulis langsung. Tobi pun nanti kita tulis di sini. Tobi pun di bawahnya kita tulis dokter. Atau misal waladun kita tulis di sini. Seorang anak. Misalnya. Jadi lebih mudah. Gitu kan. Kalau dari PDF saja nanti ya susah. Nanti susah. Murah ini. Paling cuma berapa? Nggak nyampe berapa. Intinya murah. Nanti coba saya cekkan harganya. Saya PO untuk semuanya ya. Semua modulnya. Mulai dari yang apa namanya modul yang fikih, kemudian akidah dan yang lainnya saya list nanti insya Allah. Baik. Nah, tidak ada satupun yang punya kitabnya ini. Hanif nggak punya Hanif. Hanif punya kitab? Punya. Oh, Punya, Hanif sudah punya. Punya. Musafa Iya. punya nggak Musafa? Modulnya nggak ada juga, Zat. PDF-nya. PDF-nya sudah di-share di itu, di channel materi. Udah, tapi tadi nggak ada. Zat. Ada. Masa nggak ada? Nggak ada, adanya cuma yang 4 itu. Oh, belum ya berarti? Ya, nanti saya share ya. Nah, Ya, insya Allah saya share. Rahma sama Umamah punya nggak modul? Punya Ustaz. Rahma Punya tapi punya orang. punya tapi punya orang. Nggak boleh dicoret-coret. Baik, nanti saya inikan deh ya. Sekalian sama modul umum nanti. Kalau misal mau ini ya. Jadi biar lebih mudah belajarnya. Sayang sekali kalau nggak punya fisik tuh. Kalau PDF tuh semangatnya agak ini. Soalnya harus ngelihat ke laptop atau harus ngelihat ke HP. Itu kan kurang nyaman. Nanti kalau misal seperti itu terus takutnya keganggu gitu kan.
Ini kalau di HP, mau buka aja nanti muncul notif WA, ya, notif Instagram misalnya. Jadi susah, belajarnya nggak bisa fokus. Tapi kalau pakai buku, itu bisa lebih fokus. Seperti itu. Baik, insya Allah kita cukupkan pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum tutup, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Tidak. Baik, kalau tidak ada, cukupkan ya. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita dan menjadikan ini sebagai catatan amal ibadah kita semua, serta menjadikan ini sebagai sebab diambilnya dosa-dosa kita semua. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.